Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabatnya, tabiinnya disampaikan kepada kita selaku umatnya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neneng Masruroh dari Prodi PGPAU dengan NIM 1862250077 akan memberikan pengertian geopolitik sebagai tugas dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM. Pengertian geopolitik berasal dari bahasa Yunani geo yang berarti bumi dan politikos yang artinya dari, untuk atau berkaitan dengan warga negara. Secara umum, geopolitik bisa diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan politik yang didasarkan pada aspek-aspek suatu wilayah atau aspek geografi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik diartikan sebagai satu ilmu tentang pengaruh faktor geografi tentang ketatanegaraan, yang kedua kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografis. Adapun pengertian geopolitik menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Haget, geopolitik adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji mengenai aspek keruangan pemerintah atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu konsep geopolitik. Yang pertama adalah konsep persatuan dan kesatuan. Konsep ini mengandung suatu makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan juga majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini mengajak segenap komponen bahwa bangsa, keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah ialah merupakan realita yang harus didayagunakan untuk memajemukkan satu bangsa atau negara. Yang selanjutnya yaitu konsep kebangsaan. Konsep kebangsaan ini mengajak komponen bangsa untuk memiliki satu persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa Indonesia lahir karena adanya kehendak dari segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang sangat heterogen dan majemuk untuk bersatu, dan juga memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan juga tujuan hidup yang sama. Yang selanjutnya adalah konsep negara kebangsaan. Konsep ini untuk menggugah suatu kesadaran atau segenap komponen bangsa dan juga untuk memiliki suatu persepsi yang sama tentang konsep negara kebangsaan yang mengedepankan suatu prinsip kesatuan wilayah. Kemudian konsep negara kepulauan. Konsep ini mengajak untuk segenap konsep bangsa untuk memiliki satu persepsi yang sama tentang negara kepulauannya, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi dengan pulau-pulau. Ya, yang terakhir adalah konsep geopolitik. Konsep ini mengajak seluruh komponen bangsa dan untuk memilih suatu persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia yang posisinya sangat strategis. Indonesia ini antara kawasan besar yaitu Samudra Hindia dan Pasifik dengan sumber kekayaan alamnya yang merupakan satu potensi apabila bangsa dan masyarakat Indonesia ini bisa memanfaatkan dan dijadikan suatu kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indonesia tidak mampu memanfaatkannya. Geopolitik dengan pada akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut. Yang kedua, Sir Harford Mackinder 1861 sampai 1947 konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia dikenal dengan teori daerah jantung. Untuk penguasaan dunia, maka harus menguasai daerah jantung sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau dunia, dan 1/12 pulau. Karenanya membutuhkan penguasaan darat yang besar sebagai prasyaratnya.
Adapun daerah jantung dunia yang dimaksudkan Mackinder yaitu bulan sabit dalam meliputi daerah-daerah pantai pulau dunia. Yang kedua, bulan sabit luar meliputi UK, USA, Absel, Indo, Australia, Oceania. Jadi, pada kesimpulannya, dalam geopolitik harus ada dasar dan pertimbangan strategi dan penyelenggaraan negara hubungan dengan letak geografis yang ada. Untuk dapat memenuhi pembinaan politik nasional, konsep dan pelaksanaan wawasan Nusantara bukan hanya sekedar dasar materi yang harus dibahas dan diajarkan sebagai syarat ketentuan pendidikan sekolah. Namun, pengimplementasiannya harus yang konkret, pasti, dan dapat menentukan bagaimana wawasan Nusantara akan mempengaruhi proses Indonesia yang semakin maju. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.